wanita nggak boleh menggurui pria, tapi wanita harus mendampingi dan menolong pria-pria. Begitu firman Tuhan ya. Jadi izinkan, walaupun saya kemarin sudah berusaha untuk mencari, kalau boleh mungkin bagus yang khotbah juga bapak-bapak gitu ya. Tapi kemudian saya memikirkan beberapa nama, lalu kemudian Tuhan bisikkan ke pikiran saya gitu ya. Bahwa mungkin kamu lebih baik yang berbicara dari sudut pandang wanita yang mendampingi pria. Boleh ya? Iya, jadi izinkan saya berbicara sebagai kaum yang mendampingi pria, yang banyak bekerja dengan pria-pria yang hebat, maupun pria-pria yang masih butuh waktu untuk menjadi hebat. Kasih tepuk tangan buat mereka semua, haleluya. Kisah 2 pembangun kehidupan. Saudara, Tuhan ketika Tuhan menciptakan Adam, dia menciptakan Adam dengan full image gitu ya. Jadi dia punya bayangan image yang luar biasa dan semua yang ada di imajinasinya Tuhan dituangkan pada waktu dia menciptakan Adam. Dan pada waktu itu Tuhan belum pernah ada gambaran tentang wanita. Pada waktu itu memang Tuhan hanya menciptakan Adam dan Adam ini melambangkan seluruh kepenuhan Allah itu sendiri. Gitu ya. Nanti sudah diada Adam baru Tuhan lihat Adamnya gitu ya. Hasil ciptaannya baru Tuhan ambil keputusan untuk menciptakan Hawa. Tapi kalau mau kembali dari desain awal Tuhan sesungguhnya menciptakan Adam itu dengan full image, dengan gambaran yang sempurna, dengan pemikiran yang sangat ideal bahwa makhluk inilah yang akan menguasai bumi dan menaklukkan bumi. Semua pria yang setuju dengan saya bilang amin. Nah, saudara-saudara para pria, laki-laki, para Adam yang diciptakan oleh Tuhan ini tentunya punya peran yang sangat-sangat signifikan dalam kehidupan ini. Artinya begini, struktur dunia ini itu bergantung kepada pria sesungguhnya. Karena Alkitab menjelaskan bahwa Adam itu diciptakan pada lebih dulu daripada Hawa pada hari yang ke-6 gitu ya. Dan Tuhan telah meletakkan segala sesuatunya di pundak Adam ketika dia menciptakan Adam. Jadi Tuhan punya harapan yang sangat besar bahwa Adam akan menaklukkan bumi ini. Tuhan menyerahkan kekuasaan atas bumi ini kepada Adam. Itu sebabnya kehadiran Adam di dunia ini sangat signifikan. Ia adalah dasar dari segala kehidupan yang terjadi di bumi ini. Kalau dari bahasa dasarnya berasal dari kata ab, atau kita mengenal kata panggilannya Aba yang artinya bersumber dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam maka Tuhan sedang menciptakan sumber. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam dialah sumber kehidupan itu sendiri. Tetapi saudara-saudara hari ini sejak kejatuhan Kejadian pasal 3 para Adam ini atau pria-pria mengalami saya bilang disposisi. Mereka dan kita hari ini sedang berhadapan dengan kaum pria yang undergrade. Kalau Tuhan ciptakan pria di grade ini, maka kecenderungan sesudah dosa masuk dan menguasai dunia ini, pria akan berjalan undergrade. Ada yang jalan lurus saudara-saudara tapi masih undergrade atau artinya masih di bawah standar. Tetapi ada juga yang jalannya makin hari makin nyungsep, gak jelas kemana. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, saudara-saudara perhatikan. Pertanyaan pertama yang keluar dari Tuhan ketika dia berkomunikasi dengan Adam adalah gini. Where are you? Hey! Di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Bahasa Inggrisnya dalam NIV. But the Lord God called to the man. Sesudah dia jatuh dalam dosa lalu bertanya, where are you?
Tiga kata ini saudara-saudara rupanya gitu ya masih menjadi pertanyaan sampai sekarang ini. Where are you? Dan masalah kebanyakan pria itu adalah dia nggak tahu tempatnya ada di mana. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulisnya manusia. Tapi dalam bahasa Inggris man, memang berbicara laki-laki. Di manakah engkau? Dan di manakah engkau ini menjadi pertanyaan yang sulit dijawab oleh pria sampai hari ini. Kalau saudara perhatikan kehancuran, kekacauan terjadi ketika pria-pria ini gagal menemukan tempat di mana dia harus berada. Oke? Depresi yang dialami oleh kaum pria, tekanan-tekanan kehidupan yang dialami kaum pria karena dia sesungguhnya lupa atau mungkin dia tidak tahu di mana dia berada. Ketika diperhadapkan dengan situasi akhir zaman yang semakin luar biasa saudara-saudara. Kalau zaman dulu, zaman Great Depression sesudah perang saudara-saudara. Itu laki-laki semuanya adalah makhluk pekerja. Dan mereka bekerja gila-gilaan. Wanita berada di rumah, wanita mengurus anak, memasak dan bekerja menyediakan segala kebutuhan. Tetapi laki-laki pada posisi yang pada waktu itu sangat kuat. Tapi kita tahu bahwa era itu sudah berakhir. Kemudian datang era baby boomer sesudah perang saudara-saudara. Dan pada waktu itu aturan sudah mulai jelas dan mulai terjadi kebangkitan kegerakan wanita. Dan kami yang lahir di generasi Z sudah hidup dalam zaman persamaan derajat. Yang mana laki-laki dan perempuan bisa bekerja, bisa menerima gaji. Dan kemudian ada akhirnya satu masa di mana kemudian perempuan mulai tidak tergantung lagi kepada laki-laki. Berbeda dengan zaman di Great Depression yang semua perempuan itu depends on male. Tapi oleh karena situasi kegerakan zaman, hari ini kita bisa lihat banyak wanita bisa hidup tanpa laki-laki. Dan ini sebenarnya mendatangkan duka cita bagi para laki-laki sejati. Yang merasa bahwa tempatnya mulai digeser oleh wanita. Saya nggak sadar seberapa terlukanya generasi ini melihat laki-laki yang undergrade. Mengerti maksudnya? Yang nggak tahu posisinya ada di mana. Saya kurang tahu sampai saya berbicara dengan next gen gitu ya. Lalu next gen ini bilang begini. Salah satu yang paling menyedihkan, ini anak perempuan. Salah satu yang paling menyedihkan situasi yang dia hadapi, yang dia merasa terganggu dengan papanya adalah dia melihat mamanya lebih berjuang dan lebih rajin bekerja daripada papanya. Dan ini menimbulkan rupanya luka bagi generasi ini. Saudara lihat ya. Sebenarnya mungkin bukan soal siapa yang bekerja, siapa yang menghasilkan. Sebenarnya bukan itu. Tetapi sebenarnya bukan soal berapa penghasilan. Tetapi sebenarnya bagaimana bapak-bapak, bagaimana pria-pria ini gitu ya. Dalam situasi sekarang tetap mengambil kepemimpinan dalam keluarganya. Karena sesungguhnya saudara-saudara kepemimpinan dalam keluarga tidak bergantung dari berapa penghasilan saudara. Tetapi bergantung pada identitasmu yang sesungguhnya di hadapan Allah. Bilang amin. Oke, jadi kembali. Para pria adalah fondasi dari society, dari masyarakat, dari gereja dan keluarga. Saudara tahu ketika pemberkatan nikah gitulah. Yang boleh datang sendiri itu cuma laki-laki. Jadi sebuah keluarga itu akan dimulai di atas keputusan laki-laki. Kalau laki-laki meskipun dia menghamili perempuan, kalau dia bilang Tani mau kawin, tidak akan ada keluarga. Tapi ketika laki-laki mengambil tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga, lahirlah keluarga. Jadi keluarga-keluarga yang berdiri sampai saat ini itu adalah keputusan laki-laki. Betapa signifikannya peran laki-laki dalam hidup kita. Artinya kalau tidak ada laki-laki tidak akan ada keluarga. Sesederhana itu. Betapa berhutangnya masyarakat ini kepada peran pria itu sendiri.
Jangan pernah berpikir bahwa engkau enggak penting. Engkau sangat penting because you are the foundation of this society. Let every man say amen. Kentang-kentang saudara-saudara. Amen. Senang sekali saudara. Jadi saya pikir-pikir. Waktu Tuhan bertanya, where are you? Adam, where are you? Itu begini, apakah memang Tuhan ingin tahu Adam di mana? Nggak cocok dengan karakter Tuhan, karena Tuhan itu adalah maha tahu. Jadi sebenarnya Tuhan tahu posisinya. Tetapi saya merasa bahwa pertanyaan Tuhan ini adalah pertanyaan yang harus dimiliki oleh para pria hari ini untuk menjadi standar arah hidupnya. Where are you? Apakah engkau sudah ada di tempat yang paling diinginkan Tuhan? Apakah engkau sudah berada di tempat yang benar? Apakah engkau sudah berada di tempat yang Tuhan inginkan kamu ada? Atau kamu masih taron-ron di tempat yang kamu pikir itu adalah tempat yang Tuhan ingin kamu berada? Sometimes banyak pria merasa dia nggak ada di mana-mana. Ibu-ibu, tolong kasih tahu saya. Pernah enggak lihat bapakmu di rumah, duduk di muka TV, ada pegang remote, merendak Mbak Uni. Dia ada di ruang hampa. Bapak gini, cek, cek, cek. Mbak Uni apa? Dan dia mau jawab Mbak Uni apa, dia ingin tahu. Karena dia sebenarnya enggak Mbak Uni, dia sedang duduk dan dia sedang ada di ruang hampa. Pak Indra bilang. Ibu-ibu betul atau bagaimana? Jalia laki-laki ada di ruang hampa? Karena mungkin mereka sedang bertanya, where am I? Di mana saya berada saat ini? Dan jawaban itu begitu mempengaruhi hidupnya sehingga kalau saudara tidak berhasil menemukan, mengidentifikasi di mana kamu berada, kamu akan berada di lost world. Saya senang saudara-saudara dengan kisah dua laki-laki ini. Oke, masih ingat ya? Laki-laki yang adalah pembangun, pembangun. Cuma yang satu dibilang wise, yang satu dibilang bodoh, yang satu dibilang bijak, yang satu dibilang bodoh. 3 persamaan dari pria ini. Adakah persamaan pria? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, kalau dalam bahasa Indonesia kok dibilang orang, tapi dalam bahasa Inggris itu memang man. Ada man, ada 2 man, strong man. Apa persamaannya? Nomor 1, dua-duanya ini punya visi untuk membangun rumah. Oke, that's great. Dan itu rasanya pekerjaan dari para pria. Para pria adalah para pembangun, sama-sama bilang pembangun. Itu yang saya bilang tadi, rumah tangga tidak mau jadi kalau laki-lakinya tidak berani maju di altar dan aku mengambil wanita ini sebagai istri. Jadi sebuah keluarga itu adalah sebuah keluarga, family. Dan semua pria juga itu adalah pembangun rumah. Kata rumah di dalam Alkitab itu selain rumah tempat tinggal, yes, gitu ya. Itu juga bisa bicara soal gereja, itu juga bisa bicara soal masyarakat, dan itu bahkan bisa berbicara soal sebuah culture atau society. Jadi para pria memang sejak awalnya itu adalah para pembangun. Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara atau kemarin kami ada rapat diaken dan waktu susun program
Ada pertanyaan, kenapa kita nggak memikirkan soal bangunan dan lain-lain sebagainya. Baru saya sadar, saya memang nggak memikirkannya. Saya bukannya mau bela diri, tapi saya pikir mungkin karena saya perempuan. Saya nggak punya pikiran untuk membangun. Tetapi justru datang dari bapak-bapak yang punya itiran. Mengapa kita nggak merencanakan untuk membangun ini, membangun ini? Mungkin saya setelah menyiapkan firman Tuhan ini saya bilang, memang beban itu datang kepada semua pria. Mengapa skill pertukangan turun kepada laki-laki dan hanya sedikit wanita? Kalaupun ada wanita yang mengerjakan skill pertukangan itu akibat modernisasi. Tapi sejak awal laki-laki adalah pembangun. Betul atau betul? Setuju ya? Mas, mantap sekali. Saya senang. Jadi ada dua laki-laki, dua-dua punya visi membangun rumah. Tepuk tangan buat bapak-bapak, bilang engkau adalah pembangun rumah. Yang sama yang kedua adalah dua-duanya jemaat MCM. Enggak, bagus saya dulu. Dua-duanya ibadah di gereja yang sama, kira-kira begitu kalau DP relevansi. Karena apa? Dari mana saya tahu? Karena dua-duanya mendengar firman Kristus. Itu ya. Jadi dua-dua orang ini termasuk yang bijaksana, termasuk yang bodoh, itu dua-duanya mendengar firman. Dan di Alkitab bilang mendengar perkataan Tuhan. Supaya gampang saudara, dua-dua jemaat MCM. Karena dua-duanya mendengar firman yang sama. Mereka punya firman Tuhan dalam hati mereka. Mereka punya firman Tuhan dalam hidup mereka. So ada persamaan yang kedua. Dan yang ketiga saudara, persamaannya adalah dua-duanya kena badai, resesi. Dia badai saudara-saudara, ini bukan badai biasa. Badainya ini turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda. Ini bukan cuma angin ribut biasa. Ini badainya adalah, perhatikan apa? Turun hujan, datang banjir, angin melanda. Bayangkan itu badai seperti apa. Dan dua laki-laki ini menghadapi badai yang sama. Dengar baik-baik, hanya karena engkau rajin dengar firman Tuhan, hanya karena engkau rajin masuk gereja, bukan berarti nyandak mau terima badai. Orang akan terima itu badai, tapi DP hasil beda. Oke? Keduanya punya visi membangun rumah. Keduanya mendengar firman yang sama dari Yesus. Yang ketiga, keduanya kena badai. Orang akan ceritakan ini satu persatu. Perbedaannya dulu, perbedaannya. Perbedaannya adalah menurut Alkitab ya, cuma satu. Yang satu mendengar dan melakukan, yang satu mendengar tapi tidak melakukan. That's it. Yang mendengar dan melakukan Tuhan bilang kamu bijaksana. Tetapi yang tidak melakukan Tuhan bilang kamu bodoh. Betul nggak saudara-saudara? Mari kita cek satu persatu. Membangun. Saya sangat yakin bahwa ketika seorang putra dilahirkan, maka di dalam dirinya sudah ada naluri untuk membangun. Itu sebabnya mainan anak laki-laki dan mainan anak perempuan itu beda jenisnya. Anak laki-laki itu senang alat transportasi. Anak laki-laki itu senang obeng. Senang apalagi plane. Senang monster, senang robot. Senang sesuatu yang melambangkan keperkasaan, kekuatannya. Mereka kalau saya pikir-pikir, kenapa ini anak-anak kecil suka lihat bakalai. Kita bilang jangan kasih terlalu banyak, nonton bakalai. Mungkin sebenarnya coba prop, tapi entah mengapa semua anak laki-laki suka lihat orang bakalai. Walaupun pikirnya ini kekerasan, tapi ini bukan kekerasan, ini soal menaklukkan.
Dan semua laki-laki yang lahir di muka bumi ini punya spirit yang sama, yaitu spirit menaklukkan. Yang percaya bilang amin. Itu sebabnya visi pembangunan, visi keluarga itu datang kepada laki-laki. Tetapi oleh karena sebab keadaan manusia di akhir zaman, banyak akhirnya laki-laki kehilangan visi membangun. Mereka tenggelam dengan pertanyaan, where are you? Tuhan, mengapa keluarga yang harusnya jadi begini, yang saya harapkan jadi begini, ternyata tidak seindah yang saya pikirkan. Mengapa rumah yang seharusnya jadi begini, ketika saya masuk ternyata tidak gampang bikin rumah. Lalu kemudian laki-laki ini mulai lari dari impiannya, dari visinya. Dan kemudian mencoba melakukan sesuatu yang bisa memuaskan hatinya. Tetapi saudara pasti semuanya tahu bahwa saudara akan tetap. Impian sebagai pembangun itu akan datang dalam hidupmu. Dan itu gak akan pernah lari daripadamu. Saya belum pernah jadi laki-laki, tapi saya mohon bantuan laki-laki untuk bilang amin kalau itu cocok. So, build your house. Sama-sama bilang build your house. Mau jadi apa keluargamu, dengar baik-baik bapak-bapak, itu ada di tanganmu. Kalau saudara deklarasikan keluarga saya adalah keluarga yang bahagia, mau jadi itu kebahagiaan. Amin. Kalau saudara berkata keluarga saya adalah keluarga yang kuat, itu akan jadi. Kalau saudara menyatakan keluarga saya akan jadi keluarga diberkati, itu akan jadi. Dan semua pria harus punya visi, karena itu sebenarnya yang Tuhan taruh dalam hatimu. Yang mungkin gak ada dalam hati istrimu dan anak-anakmu. Ikuti aja. Ini bukan bicara soal luxury. Ini bukan berbicara soal kemewahan. Ini bukan bicara soal keberadaan, kelimpahan, harta benda, material. Bukan. Ini berbicara soal sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hatimu. Yang engkau tahu bahwa, hey, mengapa engkau menikah? Mengapa engkau punya anak? Untuk apa semuanya itu? Karena Tuhan mau engkau hidup lebih bahagia, lebih kuat dan lebih berarti dari sebelumnya. Amin. Hanya karena engkau mengalami banyak kesedihan, bukan berarti engkau harus tenggelam dan terbiar visimu tidak jadi kenyataan. Ayo bangkit pria-pria, integritas. Dan kemudian wujudkan impianmu seberapa yang kamu bisa. Dan jangan biarkan keterpurukan membuat engkau jauh dari membangun rumah. Bangun rumahmu. Saudara mengerti maksud saya? Bukan dinding rumah, walaupun mungkin itu perlu. Home. Yang kedua, firman Tuhan. Nah ini penting saudara-saudara. Saya mau jawab pertanyaan dulu. Where are you? Itu ada di sini saudara-saudara. Di mana sih tempat seharusnya pria berada? Saya kasih tahu jawabannya, sederhana, gampang. Di hadirat Allah. That's it. Di hadirat Allah, bapak-bapak. Kalau engkau terputus dari hadirat Allah, maka semua yang engkau sediakan, engkau upayakan akan sia-sia. Hadirat Allah itu berbicara persekutuanmu dengan Tuhan. Doa-doa yang engkau sampaikan, komunikasimu dengan Tuhan. Engkau harus punya telinga untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengizinkan Tuhan menuntun dan memimpin hidupmu. Bilang amin. That's it. Tidak sulit saudara-saudara, bukan tempat yang jauh, bukan tempat yang tidak terjangkau dan tidak terbeli tiketnya saudara-saudara. Di hadirat Allah. Taman Eden itu diciptakan oleh Tuhan supaya Adam bisa bersekutu dengan Tuhan kapan saja. So ketika seorang laki-laki kehilangan kontak dengan Tuhan, kehilangan komunikasi dengan Tuhan, kehilangan firman Tuhan, dia kehilangan segala-galanya. Di tengah-tengah
pencarianmu terhadap Tuhan, di tengah-tengah kehausanmu kepada Tuhan, akhir zaman ini akan menawarkan engkau ilmu pengetahuan. Dan kita tahu ilmu pengetahuan itu penting, tapi ilmu pengetahuan tidak bisa menggantikan Tuhan dan tidak bisa mengisi ruang kosong hatimu. Ketika begini saudara-saudara, ketika saudara tidak ada dalam hadirat Allah gitu ya, kebutuhan saudara akan sesuatu yang lebih besar, saudara akan isi dengan hal-hal yang lain. Yang ungodly, yang gak kudus, yang saudara pikir itu memuaskan kehidupanmu. But no, your place in the house of the Lord. Tempatmu adalah dalam hadirat Allah. Jangan pernah gadaikan itu, jangan pernah kurangi itu. Yang percaya bilang amin. Saya gak minta saudari jadi orang yang awkward rohani, mengerti maksudnya ya? Dikit-dikit bahasa roh. Bukan maksud saya menjadi pria yang roh, walaupun saya senang ada pria yang sangat rohani gitu ya. Tapi saudara bisa menjadi pria yang normal, yang terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Tanpa perlu menjadi manusia yang aneh. Dan itu buat saya pemikiran dari iblis yang selalu menyerang pria-pria kita. Kalau pria mau berada dalam hadirat Tuhan, dia akan gempur, banci ngana, ndak butul ngana, cuma berdoa, ngana mesti begini, dan lain-lain sebagainya. Memperlemah kedudukan kita di hadapan Tuhan. Dan membuat seolah-olah bahwa tempat di hadapan Tuhan itu bukan tempat yang terbaik. Itu dusta dari iblis. Dengar baik-baik saudara-saudara. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Itu berbicara tentang orang yang kekurangan hikmat. Tuhan bilang begini, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini bukan berbicara soal 0201 ini saudara. Ini berbicara soal, ini berbicara soal hikmat. Ketika engkau tidak berdiam dalam hadirat Tuhan, ketika engkau tidak fokus lagi kepada firman Tuhan, ketika hidupmu tidak mempraktekkan firman Tuhan, ketika engkau tidak membaca lagi firman Tuhan dan melakukannya, apalagi melakukannya, sedangkan membaca dan mendengarnya, apalagi melakukannya gitu ya. Ketika saudara tidak melakukannya, maka saudara akan mencari hikmat yang lain. Lalu saudara mungkin datang kepada Tuhan dan mencoba bertahan dalam hidup ini dengan hikmat dunia ini. Lalu saudara mengusulkan kepada Tuhan, Tuhan mungkin boleh cara begini, Tuhan boleh cara begini. Hey, Tuhan itu terlalu mulia. Tuhan bilang begini, kalau orang mencoba mencampurkan hikmat Tuhan dengan hikmat dunia, dengar baik-baik, apa yang akan engkau terima adalah kesia-siaan. Karena Tuhan sendiri akan menolak engkau. Tuhan tidak izinkan ada hal yang ungodly yang akan masuk dalam hadiratnya. Dia tidak mau ada di antara pria-pria yang meragukan hikmatnya. Dia tidak mau ada di antara bapak-bapak yang meragukan pertolongan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, kapan masa-masa terbaik kehidupanmu? Itu pada saat engkau dekat dengan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Saat engkau ada dalam hadirat Tuhan. Di dalam doa-doa yang sederhana. Di dalam pujian penyembahan. Kalau seorang pria itu terkoneksi dengan surga, saudara akan menaklukkan bumi ini dengan sangat mudah. Katakan amin. Yang ketiga, badai. Badai. Yang saya bilang tadi kan ini badai bukan badai yang gampang toh. Turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu. Saudara ingat kejadian waktu angin badai yang lain dengan murid-murid Tuhan Yesus? Angin ribut menyerang. Ingat kejadian itu ya? Gampang kalau saudara lupa gitu ya. Waktu itu murid-murid lagi di dalam perahu. Tiba-tiba datang angin tuba putar dah. Di tengah danau yang akan menenggelamkan kapal, oke? Lalu kemudian apa yang terjadi? Murid-murid sibuk mau melarikan diri dari pusaran air karena itu badai. Jadi mengeluarkan air dan mereka sibuk. Dan apa yang terjadi waktu itu? Yesus tidur. Betul ya? Dan Yesus tidur tuh tidurnya sangat tidur. Oke.
Tidurnya sangat tidur sampai di cerita itu murid-muridnya perlu goyang pada dia. Yesus bangun. Jadi dia bukan cuma tidur-tidur ayam, saudara-saudara. Dia juga tidak pura-pura tidur. Dia memang tidur beneran. Dan dia harus digoncangkan. Dia memang luar biasa. Cuma dia yang bisa tidur di tengah badai. Gitu ya. Dia digoncangkan dan dia bangun. Lalu kemudian dia bangun. Lalu waktu dia bangun, apa yang dia marah kepada murid-muridnya? Dia marah, dia bilang begini. Ngoni, nyandak ya praktek firman Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kembali lagi ke firman Tuhan, saudara-saudara. Mengapa imanmu kurang? Karena kamu tidak praktek firman Tuhan. Kamu menjadikan firman Tuhan bukan yang terutama, bukan sumber kehidupanmu. Engkau nggak mungkin hidup di luar konteks firman Allah. Semua yang kau kerjakan di luar konteks firman Allah, firman Tuhan bilang akan orang itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jelas Tuhan bilang, I want you. Come to me. Datang Pak kita. Saya tahu Tuhan mengasihi wanita. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan takjub kalau ada laki-laki yang berani datang kepada Tuhan. Dan menyerahkan hidupnya sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Para pria, begini. Saya tahu enggak gampang tinggal di hadirat Tuhan. Khusus pria zaman ini. Saudara mungkin secara hati ingin, sama seperti orang itu, mendengar firman. Ingin melakukan. Dan gini saudara-saudara, membangun di atas pasir dan membangun di atas batu, mana lebih gampang? Bangun di atas pasir, betul enggak? Saya juga kalau, kan waktu itu belum ada badai. Dia nggak lihat badai itu, dia cuma punya kerinduan untuk membangun aja. Dan trust me, membangun di pasir itu sangat-sangat gampang. Too easy. Cuma gale nggak perlu kekuatan. Pasang pasak lebih gampang dibanding membangun di atas batu. Dan penyakit banyak pria akhir zaman ini adalah semua suka cari gampang. Halo, maaf ya, enggak katuk semua jodang. Beberapa, sebagian kecil. Cari gampang. Betul atau betul? Selalu ini kalimat pria. Kalau kau boleh gampang, ngapain susah? Cie. Halo. Yang jadi persoalan adalah begini. Mereka ingin membangun mudah, gampang, murah. Di atas pasir lebih murah. Karena saudara boleh enggak pakai tukang. Maka kalau saudara mau bangun di atas batu mesti pakai tukang, lebih mahal. See? Halo bapak-bapak. Tapi dengan baik. Kalau saudara mau bangun murah, cepat, apa lagi? Murah, cepat, gampang. Jangan harap itu tahan badai. Ada harga, ada barang. Harga tidak mungkin badusta. Itu kan kata-kata bapak-bapak toh. Ibu-ibu kan cuma jadi kasir. Kalau gini, saya selalu gini ya, ini kepada yang masih sedang bekerja, sedang membangun kehidupan. Semua orang yang berhasil dalam hidup ini, itu karena mereka tidak mengerjakan sesuatu dengan gampang, dengan murah, dan dengan, apa tadi? Cepat. Mereka bekerja. Harusnya laki-laki seperti itu. Jangan cari tuh shortcut, bapak-bapak.
cari yang sesungguhnya. Itu yang Tuhan mau. Walaupun ada godaan untuk shortcut, don't do it. Jangan lakukan itu. Ambil jalan yang Tuhan tentukan dari awal untuk engkau kerjakan. Semua orang yang sukses dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang bekerja di atas batu. Yang tidak mendirikan di atas pasir. So kalau engkau dapat kesempatan sejak kejadian, sudah dengar baik-baik, sejak kejadian Tuhan bilang kamu akan berjerih lelah, kamu akan susah payah bekerja sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau kamu ingin kutuk ini berlalu dari kehidupanmu, kehidupan keluargamu, kamu akan berpeluh. Dengar baik bapak-bapak, peluhmu itu adalah cara Tuhan untuk mematahkan kutuk dalam keluargamu. Kalau engkau keluar peluh, berbanggalah bahwa engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Dan apa yang kau kerjakan tidak akan sia-sia. Bilang amin. Mari pastor, kita cuma bawa peluh kalba makang, tidak termasuk itu. Oke? Dalam bekerja, dalam membangun rumah, tidak mau jadi dengan cara gampang guys. Ini tidak gampang, tapi engkau akan dimampukan oleh Tuhan. Saudara tahu mengapa Yesus marah dibangunkan? Karena Yesus tahu begini, ngoni kok tuh kasih lawan itu badai itu. Kenapa mau suruh kita, ngoni kok bisa? Cuma ngoni panik. Ngoni tidak percaya kepada firman yang sudah ditaburkan kepadamu. Harusnya kamu pakai firman itu. Karena yang membuat hidupmu beda itu adalah ketika kau melakukan firman itu. Dan bukan hanya mendengarkan saja. Engkau harus praktekkan firman itu dalam hidupmu. Sungguh-sungguh. Bilang amin. Jadilah pria-pria yang melakukan firman sungguh-sungguh. Kalau engkau pria melakukan firman, seluruh keluarga akan taiko. Bilang amin. Kadang orang isi itu setengah mati batol. Baking pap. Gampang kok mam, tenang. Pakai hikmat dunia dulu. Tuhan peringatkan empat orang. Tidak akan menerima sesuatu kalau engkau melakukannya di luar hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Tuhan tuh sayang kepada semua laki-laki dan perempuan. Karena konteksnya laki-laki. Semua bapak-bapak kalian tuh dicintai sama Tuhan. Dan Tuhan tahu kecenderungan hatimu adalah berpaling dari Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian juga punya mainan-mainan tersembunyi, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu juga banyak mainan-mainan itu mungkin menjerumuskan engkau. Menjauhkan engkau dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, hai semua pria-pria, mari Jo. Keluar dari keadaanmu yang terpuruk. Keluar dari situasimu yang buruk. Datang Jo, tinggal patape rumah. Tinggal bersama-sama dengan kita. Mulai hari ini kita akan ganti ngana pefam. Pakai tame nama. Jadi anak Allah. Semua ngana pe utang nanti kita bayar. Semua ngana pe masalah nanti kita selesaikan. Tak jamin. Karena mesti tinggal sama-sama dengan kita. Tak kasih ngana kredit card unlimited, ngana mau beli apa yang ngana suka boleh, ngana mau pakai barang apa yang suka, silakan. Semua yang ada di rumah ini ngana boleh pakai, ngana punya akses karena ngana sekarang sudah jadi tape anak. Kan main Tuhan pe baik. Semua laki-laki Tuhan, mari datang bersama-sama. You are my son. Engkaulah adalah anakku yang kukasihi. Mari datang. Kalau ngana mau datang di rumah ini rumah ada aturan. DP aturan cuma gampang. Kamu mesti sayang pak kita. Tanda kamu sayang pak kita, dengar-dengaran pak kita. Cuma itu. Betapa luar biasanya Tuhan. Tapi banyak laki-laki bilang begini. Do Tuhan. Sayang nih mainan. Kalau kita semua pindah pak Tuhan, kita semua boleh main ini lagi dah. Tuhan bilang enggak. Karena itu nih boleh.
kalau ngana tinggal dengan kita, ini semua mau jadi ngana punya. Semua ngana mau terima. Nggak usah takut. Nyana ada ketakutan di tape rumah. Nyana ada kekhawatiran di tape rumah. Semua tasa dia. Bukan cuma ngana. Tapi keturunan pun kita jamin. Sampai beribu-ribu keturunan. Nggak ada yang akan jadi minta-minta. Mereka mesti tinggal di dalam rumah sini. Ma Tuhan, tak sayang kok ini. Siapa yang salah kalau sebegitu? Halo? Siapa yang salah? Kasih karunia Tuhan itu terlalu besar untuk kita semua. Dan semua bapak-bapak membutuhkan kasih karunia itu yang sesungguhnya. Katakan amin. Tinggallah dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan bilang, hei, pilihlah kehidupan. Kuperhadapkan kepadamu kutuk atau berkat, kehidupan atau kematian. Tuhan bilang, pilih kehidupan. Pilih kita, choose me. Man, choose me. I am the way, the truth, and the life. I am. And I love you so much. Come on, come to me. I want you so badly. Saudara mau bilang apa sama Tuhan? Ku jawab, ya, ya, ya.